Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ternak semua, selamat pagi. Halo sobat ternak semua, hai selamat pagi teman-teman semua. Semoga sobat ternak semua dalam keadaan sehat selalu ya. Gimana nih, apa kabarnya teman-teman semua? Boleh banget di absen di kolom komentar ya, dari daerah mana aja. Kebetulan hari ini cuaca di Jakarta cerah banget, alhamdulillah. Kalau di daerah teman-teman semua gimana, cerah nggak? Boleh banget ya di kolom komentar diisi. Selamat pagi, halo pagi semuanya. Semoga teman-teman semua semangat ya untuk menjalani aktivitas pagi ini. Sebelum itu jangan bosan-bosan untuk terus nonton live streaming Ditjen PKH Jaga Ternak, karena aku dan Kak Vika juga akan menemani teman-teman semua untuk kasih ilmu-ilmu baru nih tentang peternakan dan juga kesehatan hewan. Aku perkenalkan dulu diri aku, perkenalkan aku Abel yang akan memandu acara beberapa menit ke depan. Jadi memang hari ini kita akan membahas tentang pengendalian penyakit mulut dan kuku di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Jadi memang live streaming kita kali ini dengan Bapak Dokter Hewan Pak Putut Eko, Kepala Balai Veteriner Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Oke. Jadi memang kenapa sih live kita tuh setiap hari? Karena kita memang pengen share terus nih ke teman-teman semua supaya mendapatkan ilmu baru tentang kesehatan hewan dan juga peternakan. Jadi teman-teman semua tetap semangat untuk nontonin live kita juga. Dan kita itu berkomitmen untuk live streaming setiap hari di jam 10 pagi. Nah hari ini aku juga mau izin untuk membacakan berita terkini teman-teman semua. Aku izin bacakan ya teman-teman semua. Dilansir dari tv1news.com, Kementan distribusikan 652.000 dosis vaksin PMK tahap 2 ke Jawa Timur didanai APBN dan APBD. Kementerian Pertanian mendistribusikan 6.052.300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku ke 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Pengiriman tahap kedua ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian PMK didanai anggaran pendapatan dan belanja APBN serta anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Pejabat Gubernur Jawa Timur Ardi Karyono menegaskan bahwa program vaksinasi ini menjadi indikator keberhasilan pengendalian PMK di Indonesia. Kami memastikan langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI, kalau ternak di Jatim selesai, vaksinnya akan berdampak ke provinsi lain, dilansir dari Bapak Adi, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bapak Agung Suganda juga menekankan pentingnya percepatan vaksinasi serta pelaporan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional atau IKNAS. Saya yakin cakupan vaksinasi ini di lapangan lebih tinggi dibandingkan data tercatat. Selain vaksin dari pusat, ada juga yang berasal dari APBD, CSR, dan vaksinasi mandiri. Kepala Dinas atau POV, pejabat otoritas veteriner kabupaten kota harus memastikan semua data vaksinasi terlapor ke IKNAS, kata Bapak Agung Suganda. Kementan mengalokasikan 1.069 dosis vaksin ke Jawa Timur dalam 2 tahap. Pada tahap pertama disalurkan secara bertahap mulai dari Januari hingga Maret 2025 sebanyak 822.000 dosis. Sementara itu, tahap kedua berlangsung hingga September di 2025 dialokasikan 862.000 dosis. Ini dilansir dari tv1news.com.
Nah, jadi hari ini memang kita akan membahas pengendalian penyakit mulut dan kuku di Kalimantan Selatan bersama Nah, ini aku lagi mengundang untuk Bapak Kabalainya teman-teman semua. Halo, Pak Kabalai sudah masuk ya? Selamat datang, Bapak. Selamat datang, selamat pagi, Mbak Dela. Halo, selamat datang, Bapak. Selamat datang, Apa selamat kabar, pagi. Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Dela. Alhamdulillah baik. Kedengeran Gimana ya Pak? suara saya, Mbak? Di sana bagaimana cuacanya? Cerah Pak di Kalimantan, Pak? Sedikit mendung. Biasa di sini mulai, Kalau di Jakarta, alhamdulillah Pak cerah banget di sini. Alhamdulillah. Bapak Mudah-mudahan sehat? selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Nih Iya, Pak, mudah-mudahan. ngomong-ngomong kita kan memang hari ini ingin membahas pengendalian penyakit mulut dan kuku ya Pak. Nah, aku mau Ya, nanya siap. nih, di Banjarbaru sendiri gimana sih Pak ternaknya sehat dan kuat kan ya? Alhamdulillah sampai hari ini untuk wilayah Banjarbaru karena mencakup seluruh wilayah Kalimantan, Mbak. Kondisinya untuk PMK terkendali dalam artian tidak ada kasus yang secara apa mewabah di satu lokasi di seluruh Kalimantan. Jadi hanya Oh, sporadik saja ada kasusnya. Jadi itu pun sudah tertangani oleh teman-teman di dinas dan teman-teman juga yang ada di lapangan. Saya kira kalau di Kalimantan sampai hari ini kondisinya masih dalam peta yang putih, Mbak. Kita memang merah putih, Mbak Dela, tapi kita pengennya putih aja, Mbak, kalau di Kalimantan. oh, baik Pak. Nah, kalau misalnya di lapangan peternak di sana tuh masih semangat untuk vaksinasi nggak ya Pak? Alhamdulillah sampai hari ini peternak masih semangat untuk vaksinasi dan sekarang kami justru mendorong untuk peternak bisa melakukan vaksinasi dengan mandiri, artinya Mm-mm. diupayakan untuk bagaimana mereka punya kesadaran pada waktu tertentu untuk bisa menyampaikan ternaknya ke dinas untuk bisa divaksinasi. Nah itu, kalaupun dalam jumlah yang sedikit mungkin peternak bisa membeli di dinas ataupun di supplier yang ada di Kalimantan. Tapi sementara ini memang alokasi kami yang ada di Kalimantan teralokasi hanya sekitar 17 ribuan dosis untuk seluruh Kalimantan dan harapannya adalah mendorong untuk supaya peternak bisa melakukan vaksinasi secara mandiri dengan membeli di Oh beberapa gitu. supplier yang ada di Kalimantan. Oke, baik Bapak. Pak, aku boleh tanya ya Pak Kabalai, kegiatan Bafet di Banjarbaru tuh saat ini lagi sibuk melakukan apa Pak? Kami kalau di Kalimantan, Mbak Dela, terkait dengan suplai ternak, memang di Kalimantan ini kan bukan penghasil ternak, artinya bukan sumber untuk ternak. Mbak Dila bisa lihat ini peta kami. Jadi Mm-mm. pemasukan ternak itu memang dari luar semuanya. Jadi dari sapi ini kan Mbak Dila bisa lihat dari Sulawesi, kemudian dari Jawa, kemudian ada beberapa dari Bali, NTB dan NTT, kemudian untuk yang eh, babinya itu ada yang dari Lampung atau dari Bali. Jadi memang tantangannya adalah di Kalimantan, Mbak Dila, terkait dengan supply and demand. Demand-nya banyak, tapi supply-nya kurang. Jadi kami selalu memasukkan ternak dari luar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, kalau memang Jawa Timur itu diberikan vaksinasi yang lebih luas, mungkin beberapa juga ada yang masuk dari Jawa Timur dan itu cover untuk beberapa wilayah di Kalimantan juga untuk distribusinya. Saya kira itu membantu kami semua Mbak, untuk itu semua. Dan ini juga kami melakukan beberapa terkait pengendalian Mbak Dela. Kami Mm-mm. berkoordinasi dengan karantina, kemudian dengan TNI Polri, kemudian juga kami melakukan disinfeksi di pasar. Jadi kuncinya kan kalau di PMK itu adalah vaksinasi,
Mhm. biosafety, biosecurity, kemudian KIE. Nah, kami sudah melakukan itu semua. Jadi di Kalimantan sementara ini kami berkoordinasi dengan TNI Polri, kemudian melakukan vaksinasi juga di lapangan, kemudian melakukan disinfeksi, baik itu di pasar hewan maupun di RPH, kemudian juga di lingkungan peternakan. Termasuk kami juga menggunakan drone, Mbak, ya, untuk Oh, mendisinfeksi. teman ya. Jadi ini adalah contoh drone yang kita pakai untuk mendisinfeksi ternak-ternak yang berada di pasar hewan. Jadi setiap Senin kami biasanya melakukan disinfeksi di pasar hewan yang ada di tanah laut maupun vaksinasi. Dan ini Oh. biasanya kita lakukan di pasar hewan. Nah ini contohnya kami melakukan disinfeksi di pasar hewan. Ya kan setelah mereka biasanya sebelum dan setelah Mhm. mereka pasar itu kita lakukan disinfeksi. Kebetulan kami punya mobil disinfeksi sendiri, jadi kami arahkan untuk ke pasar-pasar hewan yang ada di Kalimantan Selatan dulu karena pasar hewan ini adalah pasar hewan terbesar di Oh, Kalimantan. oke. Jadi kalau di Jawa ada beberapa pasar di beberapa wilayah, di kami hanya ada satu pasar besar dan kebetulan ada di Kalimantan Selatan ini setiap minggu pasti kami lakukan disinfeksi. Itu semua. Berarti inovasi apa aja sih Pak yang dilakukan di BVET Banjarbaru untuk memenuhi atau meningkatkan populasi sapinya Pak? Kalau di kami, kalau untuk peningkatan populasi, kami juga mengundang investor. Jadi target kami juga, kalau kami di Kalimantan akan mengundang investor-investor untuk berinvestasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan ternak sapi baik potong maupun perah. Jadi memang sudah menjadi target juga kami untuk bisa mendatangkan beberapa investor untuk peningkatan populasi yang ada di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Mbak Dela beberapa waktu lagi nanti ada investor juga yang masuk untuk sapi perah. Oh, Harapannya sapi perah itu pasti akan menunjang untuk sapi potong dan susunya juga. Karena di produknya sapi perah selain susu juga mereka pasti akan menghasilkan sapi potong. Yang jadi oke. yang utama adalah bagaimana kita mendatangkan investor untuk bisa berinvestasi di Kalimantan. Nah itu yang paling penting Oke. untuk Baik. peningkatan produksi ya. Izin bertanya juga nih ya Pak, berapa kira-kira Ya, jumlah investor di BVET Banjarbaru Pak? Bang Ijin, berapa jumlah? Ya, berapa jumlah investor di BVET Banjarbaru Pak? Boleh Oh, diinformasikan? rencananya kami ada beberapa lokasi yang menjadi target untuk investor, yaitu di Mhm. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jadi Oh, ada beberapa lokasi di situ. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisir di ya semoga satu lebih atau dua banyak tahun ini. lagi ya Pak. Ya, nah tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga kondisi yang ada di wilayah kami supaya investor juga yakin bahwasanya kondisi yang ada di Kalimantan adalah aman untuk mereka berinvestasi. Saya kira itu yang paling penting untuk kita Oke. semua. Makanya hari ini kita juga melaksanakan beberapa kegiatan, Mbak Dila. Ini di lapangan kami tim kami juga sedang ini. Kalau Mbak Dila bisa lihat, ini tim kami sedang melakukan kegiatan di lapangan pakai klotok nih Mbak Dela kalau bisa lihat ya kan sampai masuk-masuk ke dalam untuk memastikan bahwasanya eh, apa kondisi ternak-ternak yang ada di sekitaran lingkungan kita ini aman. Kita sedang melakukan surveillance klinis. Nanti bisa video live streaming juga dengan teman-teman yang ada di lapangan Mbak Dela. Nanti kita akan undang. Oke, baik. Kemudian yang paling agak tantangan yang paling besar adalah Mbak Dela yang di sebelah Mhm. ini adalah pemasukan ternak yang secara ilegal. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan kita karena Kalimantan itu pintu masuknya luas, Pak, Mbak Dela. Jadi Oh, Kalimantan itu mhm. uh, border. Jadi kalau wilayah lain mungkin perbatasannya dengan negara asing itu hanya beberapa kilometer, kami punya perbatasan itu sampai sekitar 2.000 kilo. Nah itu juga tantangan kita karena uh, jadi disitulah negara-negara di sebelah bisa jadi akan juga selain daripada satu daratan, ternaknya juga bisa bolak-balik aja di situ. Nah itu menjadi tantangan juga supaya kita menjaga itu semua. Nah ini contohnya nih Mbak Dela di Kalimantan ini bisa Mbak Dela lihat bagaimana Mhm. ternak-ternak masuk tanpa ada pelabuhan atau tanpa ada karantina. Nah ini Oh, juga menjadi tantangan buat kita. Nah ini berarti masuk ya mereka. berarti memang biosecurity-nya itu sangat ketat sekali ya Pak ya?
Ya seharusnya seperti itu, tapi di lapangan kita kan tidak bisa 100% mengendalikan itu. Makanya yang kita kendalikan adalah sebagian besar ada di pos-pos yang seperti pasar hewan atau pengumpul-pengumpul ternak yang besar yang terdistribusi ada di Kalimantan. Nah itu yang paling penting buat kita semua. Oke. Nah, untuk pasar hewan di sana selama PMK apakah ditutup sementara atau bagaimana, Pak? Selama PMK kita tidak menutup untuk selama PMK ini tidak menutup pasar karena diyakini kami tadi sudah melakukan seperti yang dilakukan tadi mendisinfeksi kemudian kami juga melakukan vaksinasi di pasar yang vaksinasi di pasar uh, jadi kami juga melakukan vaksinasi di pasar hewan jadi setiap Senin setiap 2 minggu itu biasanya kami melakukan vaksinasi di pasar hewan. Nah itu juga dilakukan. Jadi kami menandai ternaknya yang jadi masuk di pasar hewan, kemudian kita lakukan vaksinasi di sana. Jadi intinya pintu masuk dan pintu sebaran yang ada di Kalimantan itu kan satu di pelabuhan terkait dengan pelabuhan Taha yang kita koordinasikan dengan teman-teman karantina. Kemudian yang kedua adalah pintu-pintu masuk yang ilegal tadi yang kemungkinan akan dijual di pasar. Nah itu yang kita counter. Kemudian yang ketiga adalah di slaughterhouse di rumah potong. Biasanya mereka masuk ke rumah potong. Nah itu yang kita kendalikan. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih terkendali. Jadi kalau di Kalimantan memang kalau di petanya Direktorat Kesehatan Hewan kami masih putih. Begitu semua. Hanya satu dua spot yang ada. Kemarin juga ada kasus satu di RPH dan itu kita potong. Kemudian kemarin juga ada kasus lain yang ada dan itu masih kita potong. Nah, untuk hewan sendiri nih Pak, hewan ternak di pasar hewan keadaannya apakah sehat Pak di pasar hewan? Kalau untuk di pasar hewan hampir rata-rata semua sehat Sehat karena kita alhamdulillah. mungkin kita bisa lihat di bagaimana kondisi yang ada di pasar hewan. Teman-teman bisa lihat kan bahwasanya ternak yang ada di situ dalam kondisi yang sehat dan kita juga melakukan penyemprotan di kendaraan. Begitu masuk kita akan semprot, kemudian setelah itu kita masuk mereka akan kita vaksin. Jadi hampir semua ternak yang ada di sana kita yakini bahwasanya keluar dengan kondisi surat keterangan kesehatan hewan dari uh, dokter setempat ataupun petugas yang ada itu dalam kondisi yang sehat. Jadi memang diupayakan untuk bisa keluar dari pasar hewan dalam kondisi yang sehat. Oke. Nah, Bapak sendiri saya mau tanya nih, bagaimana sih Pak saat ini kondisi terkini penyebaran PMK di Bafet Banjarbaru? Di wilayah Befet Banjarbaru, ya. Kalau Ya. di wilayah kami terakhir itu kami ada kasus pertama kali ada kasus itu tahun 2022 itu masuk dari wilayah Kalimantan Tengah, kemudian sebarannya ke ini. Ini adalah kasus-kasus yang ada di tempat kami. Jadi tahun 2002 itu pertama kali masuk PMK itu bulan April berasal dari yang seperti saya sebutkan tadi kapal yang berasal dari Jawa kemudian masuk. Nah ini yang sekarang ada adalah sisa-sisa tahun 2022 itu masih ada waktu itu pertama kali kasus datang kemudian sampai hari ini insya Allah mudah-mudahan hanya sporadik spot-spot tertentu aja yang masih ada kasusnya. Oke Pak, Bapak izin ya. Di sini ada yang bertanya nih di kolom komentar, kalau pendistribusian vaksin apakah sudah merata Pak di sana pendistribusian vaksinnya? Sementara ini untuk vaksin tahap pertama dan kedua itu sudah merata ke masing-masing provinsi. Walaupun jumlahnya dalam skala yang mungkin tidak sebesar yang tahun 2022. Jadi kalau 2022, 2023 dalam jumlah yang besar. Nah tahun 2024 ini, 2025 ini kami mendapatkan alokasi vaksin sekitar 17.000 dosis. Nah ini Mbak, nah ini sudah di masing-masing provinsi. Nah ini realisasinya ada 17.000 yang kita dapatkan, kemudian realisasinya sekitar 6, sudah 6.500-an. Artinya sekitar 35% sudah direalisasikan di lapangan. Nah mungkin target kami adalah
Maret sudah selesai ini juga sih tahap 1 dan 2. Oke. Ingin menanya lagi nih ya Pak, bagaimana cara Hmm. memastikan vaksin sampai ke peternak kecil berada di wilayah terpencil nih Pak? Jadi bagaimana dari eh, Bafet Banjarbaru untuk menyebarkan vaksinnya ke wilayah terpencil? Sampai hari ini kami bersama-sama dinas sudah sampai ke wilayah-wilayah terpencil itu. Nah ini contohnya nih, coba pas tadi wilayah-wilayah terpencil. Nah ini yang di sebelah kiri. Ini wilayah di mana kami harus mengantar vaksin dengan dinas ke wilayah di Barito Timur. Itu kurang lebih 6 jam dari balai. Kemudian masuk naik klotok nih Mbak Dila di sini. Ini Oh, kapal kecil nih, ya. ya, yang di Hmm. kiri nih. Masuk naik klotok. Nah ini tim kami dari BFED. Nah, kami biasanya mensupporting untuk teman-teman di dinas, teman dinas memberikan vaksinasi, kami mengambil sampel untuk diuji. Jadi sebelum vaksinasi dilakukan pengambilan sampel, kemudian setelah itu nanti teman-teman dinas selanjutnya akan melakukan pengambilan sampel lagi atau melakukan vaksinasi kedua, booster. Jadi ini vaksinasi pertama di wilayah tersebut, kemudian nanti vaksinasi kedua teman-teman dinas sekaligus mengambil sampel lagi untuk apakah meyakini kalau vaksin yang diberikan itu efektif atau tidak. Oke, berarti memang secara bertahap ya Pak ya dikirimkannya ya? Iya, secara bertahap. Kita nggak mungkin karena mungkin berbeda wilayahnya antara Jawa dengan Kalimantan, Mbak. Jadi Mm-mm. seperti yang Mbak tahu, Kalimantan Tengah aja itu udah hampir 3 kalinya Jawa itu Kalimantan Tengah, belum Kalimantan. Jadi memang wilayah luasan kami sangat luas dan jauh. Nah ini teman-teman juga sekarang lagi di sana ya, video call. Yeah. Coba. Ini lagi ada juga teman-teman yang lagi di lapangan, Mbak Dela. Nanti bisa dilihat ini. Mana ini ya video call teman-teman itu. Nah ini juga bagian dari kegiatan kami, Mbak. Jadi tim kami di satu lokasi itu antara 3 minggu sampai 1 bulan di lokasi. Mm-mm. Jadi menyusuri sambil surveillance klinis di sana untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Nah ini yang sekarang ada beberapa tim yang sedang di sana mensupport untuk teman-teman dinas. Karena kami sadari teman-teman dinas juga mungkin sumber dayanya kurang, jadi kami mensupport untuk itu semua sambil kami melakukan surveillance dan pengambilan sampel. Luar Nah itu biasa ya. sekali ya berarti BVET Banjarbaru bisa Nah mendistribusi ini, ke peternak kecil ya, nah walaupun ini, secara bertahap luar biasa. ini lagi di lapangan nih Mbak Dela. Oh ini di lapangan, ini di Iya, lokasi mana Bapak? ya di lokasi. Tim kami sedang di lokasi nih. Ini live juga mereka ini di sana. Jadi ini ada di lokasi di Barito, di Kalimantan Utara. Oh Di Kalimantan. Kalimantan Utara mereka. Iya, mereka lagi di Kalimantan Utara melakukan vaksinasi, kemudian juga pengambilan sampel. Nah, Oh. bagaimana kami mensupport itu semua? Kita Mm-mm. punya namanya BOS. Jadi begitu nanti ini mereka akan tempel QR code di situ, Mbak Dela. Nanti muncul di peta kami. Oke. Jadi ini muncul di peta kami. Itu Berarti langsung gambarnya. real time ya Pak? Ya, ini gambarnya. Ini. Kemudian mereka pasang QR code di situ, Berarti penanda. Ya, langsung nanti dari situ muncul di peta kami. Nah ini. Di peta kami. oke. Nah ini Berarti contohnya. setelah di barcode Begitu di, real time ya Pak ya? di barcode-nya bukan ternaknya ya sekarang kami. Jadi yang di barcode adalah lokasinya. Oh Jadi lokasinya. nanti di lokasi itu kita klik di sini Mbak Bella. Nah Mm-mm. ini muncul namanya siapa, kemudian ini punya siapa, sapinya berapa yang ada di situ, kemudian nanti QR ini kita klik, nah muncul hasil ujinya. Oke, luar biasa ya. Nanti ada berarti ini ada PMK, ada yang seropositif 17, negatif 5. Berarti di situ menandakan bahwasanya ternak ini sudah divaksin, ada tadi tandanya kalau ini sudah divaksin, ini teman-teman lagi di lapangan, ternak sudah divaksin,
kemudian yang seropositif 17, artinya dia punya kekebalan di dalam satu hati itu ada 22 ekor, yang 17 sudah menunjukkan kekebalan, yang 5 masih belum. Mungkin itu seperti itu. Nah, nextnya nanti teman-teman dinas yang akan ngambil. Itu kira-kira. Di sini mau tanya lagi ya Pak ya, kira-kira Boleh? seberapa optimisnya di Banjar untuk menuju zero cash Pak? Kami punya sejarah untuk zero cash. Tempat kami di Kalimantan Selatan itu hampir semua wilayah di Provinsi Kalimantan itu zero cash waktu itu. Paling cepat waktu itu di kami Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian menyusul Kalimantan Timur waktu itu tidak ada kasus pada dasarnya, terus kemudian Kalimantan Utara juga nggak ada kasus, kemudian Kalimantan Barat terakhir. Nah, harapan kami sih dalam waktu yang sebelum Idul Adha ini sudah tidak ada case, Mbak Dela. Jadi itu mendorong supaya supply and demand kita untuk Idul Adha tidak terganggu gitu. Iya. Luar biasa banget ya Pak ya, berarti ya semua timnya ya. Iya, mudah-mudahan diberi kesehatan untuk semua timnya. Karena cuacanya juga penyakit mulut dan kuku ini juga bisa segera selesai ya Pak ya di Indonesia. Amin, amin. Mudah-mudahan. Kita sih minta supportingnya yang dari teman-teman yang ada di Jawa supaya juga bisa membantu kami untuk kaitannya dengan vaksinasi seperti tadi alir lalu lintasnya juga dipengaruhi oleh teman-teman di Jawa untuk vaksinasi. Oke, Bapak, saya ingin membacakan situasi PMK per tanggal 10 Februari 2025 dulu ya Pak. Monggo, silakan. Tercatat sebanyak 181 ekor ternak sakit, potong paksanya dilaporkan 0, ternak mati dilaporkan 0. Data ini dilaporkan di 3 provinsi, 9 kabupaten, 24 kecamatan, dan 39 desa. Pengendalian ini akan dilakukan pengendalian PMK per 28 Desember hingga 10 Februari 2025 ini dilakukan vaksinasinya sebanyak 600.774 dosis dan juga diinfeksi sebanyak 1.379 lokasi dan investigasinya itu 1.103 lokasi dan kita sudah memberikan edukasi sebanyak 2.900 dan pengobatan sebanyak 19.568 ekor dilakukan di 29 provinsi, 301 kabupaten kota, 2.210 kecamatan, dan 6.494 desa. Data ini diperoleh dari IKNAS ya Pak, dan Sobat Ternak semua. Ya. Nah itu tadi situasi PMK per tanggal 10 Februari 2025 ini. Nah, kira-kira Sobat Ternak semua ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar, boleh banget tanya oleh Bapak Dokter Pak Kabalai Putus. Boleh banget nih teman-teman semua tanya di kolom komentar. Boleh, monggo. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa difasilitasi dan bisa saya jawab nanti. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Belum ingin ada yang bertanya? Oke, Bapak, baik kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya izin tanya nih Pak. Apa target atau langkah strategis ke depan untuk memastikan PMK terkendali secara permanen? Kalau di kami otomatis karena tantangannya adalah lalu lintas ternak yang dari luar, Mbak Dela, target kami adalah semua ternak yang dari luar itu bisa terkendali untuk divaksinasi. Itu karena otomatis akan mempengaruhi ternak-ternak yang ada di sini yang existing. Kalau itu tidak dilakukan vaksinasi, walaupun di sana sudah divaksinasi, harus tetap di booster di sini. Karena itu yang menjadi target kami semua sebenarnya. Termasuk juga pengendalian lalu lintas, terutama lalu lintas yang ada di antar wilayah di Kalimantan. Nah ini yang jadi juga target kami untuk supaya bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di wilayah masing-masing. Karena biasanya dari Kalimantan Tengah bisa masuk ke Kalimantan Barat, kemudian dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur,
Nah, ini yang kita coba koordinasikan semua, Mbak Dila, supaya nggak jadi apa controllingnya nggak karuan nanti kalau nggak bisa dikendalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebelum diakhiri, boleh Pak memberikan statementnya, closing statementnya untuk sobat ternak semua? Eh, untuk closing statement dari kami ya kan? Mm-mm. Atau pesan-pesan untuk para peternak di Indonesia? Oh, boleh. Kalau untuk pesan-pesan para peternak di Indonesia, kami berharap supaya para peternak di Indonesia bisa mematuhi regulasi yang ada, terutama dalam hal kaitannya dengan vaksinasi, karena vaksinasi adalah poin penting untuk kita semua dalam mengendalikan PMK. Selain daripada biosafety dan biosecurity, saya kira itu sesuatu yang sangat urgent. Kemudian juga sosialisasi kita harapkan juga bisa menyentuh kepada pemuda-pemuda petani milenial, termasuk di dalamnya mungkin mahasiswa, kemudian para SNAPMA, SMPMA, nah ini yang mungkin menjadi pelaku nantinya untuk kita semua. Jadi jangan malu untuk bertanya, kemudian jangan juga uh, malas untuk menimba ilmu terkait dengan semua yang ada di wilayahnya, karena yang paling jelas adalah kita semua selalu harus bersiap dengan apa yang ada dalam kondisi sekarang ini. Tantangannya akan semakin besar ke depan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kabalai, Banjarbaru, Kalimantan Terima Selatan. Terima kasih ya Pak sudah memberikan ilmunya dan juga informasinya tadi kepada kita sobat ternak semua yang menyaksikan live streaming ini. Terima kasih ya ya, Pak terima atas kasih, Mbak Dila. informasinya kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa Terima kasih. saksikan live streaming di DNPKH Jaga Ternak di setiap hari di jam 10 pagi. Oke, Bapak terima kasih. Terima kasih, Dila. Selamat beraktivitas ya Pak dan sobat-sobat ternak semua. Oke, Bye-bye. oke, baik.